من جاء بالحسنة فله خير منها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita di siang hari ini dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sikap dan perilaku kita semakin baik dan iman dan takwa kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita yang ada di kampung Cibuntu, Pasawahan dan sekitarnya telah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada para korban dan Allah mengangkat derajat mereka, dan semoga Allah memuliakan di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita sebagai seorang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala melihat bencana, melihat musibah yang terjadi di sekitar kita, penting untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah tersebut. Dan musibah ujian itu merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindarkan. Dan di antara kewajiban seorang mukmin adalah beriman dengan rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang mukmin ia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebuah kepastian yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam sebuah hadis dikatakan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pasti kami akan menguji hamba-hambaku bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus dan kekurangan harta dan jiwa, wa basyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sabar saat menghadapi ujian dan musibah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini Allah menegaskan bahwa musibah itu terkadang menimpa jiwa manusia, terkadang menimpa fisik manusia, terkadang menimpa harta kita, terkadang menimpa keluarga kita, terkadang Allah mengambil sebagian apa yang kita cintai, maka disitulah
pentingnya seorang mukmin untuk bersabar dan benar-benar menyikapi sebagaimana sikap yang dijelaskan di dalam ayat setelahnya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang tatkala ditimpa musibah, orang-orang beriman akan berkata, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Apa yang kami miliki dari berbagai harta, baik itu keluarga, baik itu anak, baik itu istri, baik itu rumah, baik itu mobil, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hanya titipan dan suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, dan sungguh kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini para ulama mengatakan ini merupakan kalimatun istirja. Apa itu kalimatun istirja? Sebuah ungkapan seorang mukmin benar-benar ikhlas ketika ia ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menandakan keimanannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, memberikan banyak sekali pahala atau kemuliaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang sabar saat ditimpa ujian dan musibah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Kata Allah, mereka itu akan diberikan salawatun min rabbihim, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam kehidupan itu pasti orang akan melewati ujian, akan melewati kesulitan, akan melewati keterpurukan, tetapi setelah keterpurukan itu akan ada kemudahan-kemudahan, akan ada keberkahan-keberkahan, akan ada keberhasilan-keberhasilan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Makanya orang yang sabar harus selalu optimis, karena Allah telah menjanjikan pahala yang besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan pahala yang tidak terbatas. Wa rahmah, dan Allah juga akan memberikan rahmat, kasih sayang bagi orang yang sabar. Wa rahmatun min rabbihim ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari musibah yang terjadi saat ini? Yang pertama adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Introspeksi diri, mengevaluasi diri, baik itu bagi korban ataupun bagi orang yang tidak terkena dampak musibah. Bagi korban bencana, maka itu adalah momen di mana ia bisa mengevaluasi dirinya, bisa mengingat, mengukur dosa apa saja yang sudah ia lakukan, ataupun mengukur sudah sejauh mana keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan momen untuk merasakan bahwa diri kita ini lemah, manusia itu lemah, dan musibah itu adalah bencana yang memang di luar kendali manusia. Manusia tidak bisa mengendalikan bencana. Maka ini menunjukkan betapa hebatnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, sehingga patut bagi kita sebagai seorang hamba untuk merendahkan diri di hadapan Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang tidak terkena dampak musibah, penting juga untuk muhasabah agar ia memperbaiki diri, baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun memperbaiki hubungan sesama manusia, ataupun memperbaiki hubungannya terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Bagaimana mengatur lingkungan itu supaya berjalan sebagaimana biasanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah rasa syukur dan juga optimis.
bagi korban bencana, janganlah berkecil hati. Sesungguhnya apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari harta kita, dari apa yang kita miliki, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada kita. Allah menginginkan kita agar semakin dekat kepada Allah. Karena terkadang manusia itu tatkala diberikan ujian, ia akan semakin ingat kepada Allah. Tak terasa lisannya itu akan mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ia ingat kepada Allah pada saat musibah. Terkadang sebelum musibah begitu lalai, begitu lupa. Itulah hikmahnya. Pentingnya kita menanamkan rasa syukur. Dengan musibah ini kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita bersyukur dengan musibah ini, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar, kesempatan kita untuk bisa naik derajat, menjadi naik kelas, menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, la yusibul mu'minu syaukatan, tidaklah suatu duri yang menimpa seorang mukmin, fama fauqaha, ataupun lebih dari duri yang menimpa seorang mukmin, illa rafa'allahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi dari sebelumnya. Padahal itu hanya sebuah duri yang menancap pada kaki kita, tapi itu Allah akan menghitung sebagai kebaikan baginya. Wa hatta biha wa hatta anhu sayyi'ah, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka disinilah kesempatan bagi kita untuk terus bermuhasabah agar senantiasa Allah menyayangi kita. Adapun bagi korban yang tidak terkena, bagi orang yang tidak terkena dampak bencana, maka ia pun harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat aman, nikmat keamanan. Karena ia bisa beribadah dengan tenang, ia bisa beraktivitas dengan nyaman, ia bisa bekerja dengan nyaman. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man kana aminan fi sirbihi, barang siapa yang ia aman di tempatnya, tidak ada gangguan, tidak ada perang, tidak ada musibah, tidak ada bencana, wa mu'afan fi jasadi, dan badannya sehat, wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki cukup untuk makan pada hari itu, hizat lahu dunya bihadafiriha, maka ia seolah-olah sebagai orang yang memiliki dunia dan seisinya. Adapun pelajaran yang ketiga adalah bagaimana orang beriman ini meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat bencana, di saat terkena bencana, ia dapat melaksanakan ibadah-ibadah berupa tawakal, sabar, ikhtiar, meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Adapun bagi orang yang tidak terkena dampak musibah, maka peluang baginya adalah untuk peduli, empati, simpati, membantu, menolong saudara-saudaranya yang terkena korban bencana. Sehingga ada yang memikirkannya, ada yang mencari dana, ada yang mencari bantuan kepada saudara-saudara yang diberikan kelebihan harta, disalurkan kepada korban bencana. Sehingga disitulah munculnya ibadah saling tolong-menolong, saling membantu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudara-saudaranya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari musibah ini dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.